Selamat bergabung kembali dengan kuliah TF 3202 Fisika Bangunan. Pada segmen keempat dari minggu pertama ini, kita akan membahas tentang radiasi surya. Untuk membahas radiasi surya, kita mulai dengan satu fenomena yang disebut sebagai hukum pergeseran Wien, di mana kurva radiasi yang dipancarkan oleh suatu benda hitam akan memiliki puncak radiasi pada panjang gelombang lambda max yang nilainya berbanding terbalik terhadap temperatur mutlak yang dihasilkan dalam satuan Kelvin. Sedemikian sehingga bisa kita jabarkan lambda max adalah B dibagi T, di mana B adalah konstanta pergeseran Wien dengan nilai yang sudah ditentukan. Ya, kalau kita perhatikan secara grafik bentuknya adalah seperti ini. Jadi kalau pada temperatur yang relatif rendah, misalkan 3500 Kelvin, maka puncak radiasi berada misalkan saja pada panjang gelombang sekitar 800 nanometer, tapi semakin tinggi temperaturnya, maka puncak dari panjang gelombangnya akan semakin bergeser ke panjang gelombang atau lambda yang lebih kecil, ya. Meskipun tentu saja amplitudonya semakin besar, tetapi panjang gelombangnya bergeser ke daerah yang semakin kecil. Pada kasus matahari, maka permukaan matahari memiliki T temperatur sebesar 5778 Kelvin, sedemikian sehingga panjang gelombang maksimum yang dihasilkan adalah di kisaran 502 nanometer. Radiasi surya pada umumnya berada pada rentang panjang gelombang 20 sampai 3000 nanometer yang terbagi menjadi ultraviolet 20 sampai 380 nanometer, kemudian cahaya tampak di sekitar 380 sampai 780 nanometer, dan inframerah pada 780 sampai dengan 3000 nanometer. Kuantitas radiasi surya pada umumnya dinyatakan dengan besaran iradiansi dengan satuan watt per meter persegi, yaitu daya radiasi yang diterima oleh suatu permukaan per satuan luas permukaan tersebut. Iradiansi surya pada suatu lokasi di permukaan bumi nilainya tergantung pada berbagai faktor, antara lain sudut datang surya, di mana semakin condong sudut datang mata radiasi surya, maka akan semakin kecil iradiansi yang diterima. Kemudian depresi atmosfer yang ada hubungannya dengan panjang jalur yang harus ditempuh oleh radiasi surya. Jadi semakin panjang jalur yang ditempuh, semakin kecil iradiansi surya yang akan diterima. Kemudian durasi penyinaran matahari, ini tentu saja semakin lama matahari bersinar, semakin besar iradiansi surya secara akumulatif yang diterima pada di permukaan bumi. Kemudian iradiansi surya pada permukaan bumi juga bergantung pada antara lain sudut elevasi surya atau altitude, serta elevasi lokasi yang bersangkutan di atas permukaan laut. Ini kalau kita perhatikan pada ilustrasi ini, semakin tinggi lokasi yang bersangkutan di atas permukaan laut, maka semakin tinggi intensitas iradiansi yang diterima. Dari 100% radiasi surya yang datang ke atmosfer bumi, maka 24% dari total diterima sebagai cahaya langsung, 22% dari total diterima sebagai cahaya diffuse, 25% dipantulkan oleh awan, 6% dipantulkan oleh permukaan bumi, serta 23% diserap oleh atmosfer bumi. Jadi tidak 100% sepenuhnya diterima langsung oleh permukaan bumi. Dari total radiasi surya yang diterima atau sampai di permukaan bumi, dapat kita bagi menjadi komponen langsung dan komponen diffuse yang besarnya tergantung dari kondisi langit atau atmosfer. Total dari iradiansi langsung atau EE-dir dan iradiansi diffuse atau EE-diff disebut sebagai iradiansi global atau EEG. Pada siang hari di bawah kondisi langit cerah tanpa awan, maka nilai iradiansi global cenderung tinggi, yaitu sekitar 800 sampai 900 watt per meter persegi. Sementara pada kondisi langit berawan, nilai iradiansi global cenderung rendah, yaitu berkisar antara 20 sampai 100 watt per meter persegi.